Halo semua, apa kabar? Gua Steven, dan kalau kalian saat ini hadir untuk mengikuti review dari Just Jack, ada 5 parfum Just Jack yang akan dibahas di dalam video ini. Stay tune! So, pertama-tama gue mau mengucapkan terima kasih kepada Joe Parfum Batam yang sudah memungkinkan review ini untuk dilakukan. Just Jack sama Jenny Glow itu memang saudaraan. Jadi Jenny Glow lahir duluan, jadi Jenny Glow dan Just Jack itu lahir dari negara Irlandia. Jadi oleh orang perempuan yang bernama Jane and Katie. Nggak tahu apakah mereka ini saudara ataukah mereka ini temenan. Kemudian pada tahun 2015 mereka tuh mulai memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan sebuah parfum yang berkualitas tinggi, kemudian aromanya enak dan SPA-nya oke. Nah, kemudian pada tahun 2017 lahirlah Jenny Glow. Nah, disusul pada tahun 2018 lahir Just Jack. Just Jack ini dinamai berdasarkan kakek dan anaknya si Jane. Karena memang Jenny Glow itu kalau teman-teman sudah pernah coba, banyak sekali yang merupakan dupe atau tiruan dari parfum Jo Malone. Teman-teman tahu parfum Jo Malone harganya selangit. Kemudian Just Jack ini dirilis dan mereka memberikan palet aroma yang lebih maskulin. Tetapi sebenarnya unisex cenderung maskulin karena mereka banyak mendupe parfum dari Tom Ford kalau dari lini Just Jack. Nah, apa saja Just Jack yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama-tama ada Santal Bloom. Kemudian ada London Eye. Yang ketiga ada Scarlet Jazz. Yang keempat ada The Dark. Dan yang terakhir ada Fanta Fab. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Santal Bloom. Santal Bloom seperti ini, dia punya kotak dan dia perpaduan warna merah, pink, dan putih dan juga warna krem. Gue suka kotaknya. Dia punya botol cantik banget. Botolnya bening teman-teman. Botolnya bening dan di sini ada dicat di botolnya. Dia punya tutup kayak gini. A bit tacky, tetapi it's a nice cap. Ringan, tapi terbuat dari plastik. Nah, Santal Bloom. Kita mau coba ya. Jadi Santal Bloom ini, seperti namanya, harusnya teman-teman sudah tahu merupakan dupe dari Tom Ford Santal Blush. Nah, terkait dengan Santal Blush ini, memang kalau kalian pernah ngecek di websitenya Tom Ford, dikatakan bahwa Santal Blush itu sudah discontinue for nggak tahu karena apa. Kalau memang misalnya kalian pengen mencoba Santal Blush tetapi nggak dapat gitu, mungkin ini boleh menjadi pilihan buat kalian. Gua mau ngasih tahu dulu, meskipun kalau misalnya kalian mendapati di marketplace dikatakan bahwa Santal Bloom ini merupakan parfum perempuan, jadi gue mau bilang itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Karena Santal Bloom ini parfum yang totally unisex, yang aman banget dipakai buat cowok dan cewek. Dibangun dari aroma sandalwood atau cendana. Jadi aromanya itu kalau pertama-tama itu dia kayak aroma rautan pensil. Nah, kemudian dia memiliki nuansa powdery. Dan selain itu, dia punya sandalwood itu bukan sandalwood yang creamy. Kalau parfum sandalwood yang gue inget itu, ya tentunya L'Orchestre Piano Santal. Nah, tetap ada sedikit kemiripan dengan Piano Santal juga. Cuma ini lebih bright. Dia lebih nggak creamy. Karena kalau Piano Santal itu nuansanya laktonik, smooth banget. Nah, ini memang
aroma sandalwoodnya itu lebih kasar, dia lebih kayu-kayuan, dia lebih bright, dia lebih muda, lebih muda. Ya, overall ini merupakan aroma yang keren banget, aroma yang kece banget, yang bisa kalian dapatkan dengan harga di sekitar 300 ribuan. Dan kalau memang misalnya kalian penyuka sandalwood, bagi gua parfum ini kayaknya wajib deh untuk kalian koleksi. Si Just Jack, si Santal Bloom ini. Dan ini bukan parfum yang screaming, bukan parfum yang membuat orang noleh gitu. Jadi dia bukan yang room feeling. Tetapi balik lagi, ini parfum yang dia selalu ada, selalu mengitari kita, lingering di sekitar kita. Ini aman buat ngantor, terus tapi kalau untuk panas-panasan menurut gua bisa cepet menguap sih. Jadi memang ini parfum yang enaknya dipakai di udara yang sedikit dingin, kantor yang AC, atau misalnya di malam hari juga oke. Kalau untuk skor bagi gua Santal Bloom ini gua kasih skor 8 dari 10. Ini Santal Bloom dari Just Jack. Yang kedua gua akan ngebahas London Eye. London Eye ini kotaknya cakep banget. Dan London Eye itu jadi kayak, bukan komedi putar ya, jadi kayak kalau misalnya kalian pernah cek, kalian googling kan, London Eye itu merupakan kayak wahana biang lala kalau nggak salah namanya ya. Biang lala kalau di Dufan, dia itu orang bisa melihat keseluruhan kota London. Nah, London Eye ini kalau kata orang, gue sendiri belum pernah coba ya, merupakan dupe dari London, dari Tom Ford juga. Ya, London ini kayaknya juga sudah discontinue teman-teman. Mari kita coba nih. Gue nggak tahu si London gimana aromanya, tetapi gue akan mencoba mendeskripsikan aroma ini berdasarkan penciuman gue aja ya. Nah, jadi kalau pertama kali kalian cium, aromanya itu kalian akan langsung mendapatkan sesuatu yang animalik. Nah, tetapi kalau misalnya kalian dekatkan lagi, dia ada sedikit nuansa Fougère. Jadi nuansa Fougère, jadi parfum klasik cowok yang dibangun dari aroma lavender, oak moss. Dan ini gue yakin dia ada oud-nya, ada aroma oud. Jadi dia ada aroma woody, kayu-kayuan begitu. Memang awalnya ini ada sesuatu yang animalik sih ya. Jadi animaliknya itu mengingatkan gue pada Hyrax dari Zoologist. Nah, cuma memang dia nggak separah, nggak sepotensi Hyrax ya. Kalau kalian pernah mencoba Hyrax itu, dia memang bener-bener baunya bau barnyard banget. Nah, di sini dia to a small degree. Jadi menurut gua nuansa animaliknya ini dimasukkan ke dalam London Eye ini untuk memberikan nuansa yang seksi, nuansa yang gelap, nuansa yang dark. Kemudian pada saat yang sama juga dia memberikan nuansa gotik, mungkin untuk merepresentasikan kota London, karena London itu kan kota yang banyak hujan, banyak mendung ya. Jadi udaranya itu lembab, langitnya itu sendu. Nah, mungkin itu maksudnya. Apakah ini oriental? Ya, menurut gue bisa masuk kategori oriental sedikit. Tetapi dia mainly dia kayak animalik, oud dan woody. Nah, jadi memang bagi gue si London Eye ini adalah parfum yang seksi banget sih. Terutama untuk cowok sih ya. Ini gue rasa sih akan bener-bener bisa blooming banget kalau dipakai sama cowok. Kalau kalian pakai baju yang pakai formal gitu ya, baju yang formal, terus kalian menghadiri pesta. Dan gue nggak rekomendasi memakai parfum ini on daily basis. Dan sudah pasti jangan dipakai pada waktu hari panas atau pergi kerja gitu. Karena kalau pergi kerja nanti kalau misalnya teman-teman kalian pada mencium bau-bau yang agak-agak ish gitu ya, ya jangan salahin gue. Terus kalau untuk siang-siang sudah pasti
Kalau untuk panas-panasan ya di Indonesia sudah pasti ini akan jadi anyep. Tetapi kalau dipakai pada saat yang tepat, dipakai pada situasi yang dingin dan dengan baju yang menarik gitu, this is benar-benar a lady killer. Ini benar-benar apa? Ya kalau istilah orang-orang suka mempergunakan istilah pants dropper gitu, iya. Karena bagi gue justru nuansa animaliknya itu membuat parfum ini menjadi sesuatu yang seksi actually. Jadi kalau kalian suka aroma-aroma yang vintage, aroma kemapanan ya, aroma-aroma Fujier gitu, London Eye ini cakep sih teman-teman. Cuma memang kalian perlu melewati 5 menit pertamanya itu agak-agak menderita. Tetapi sesudah 5 menit, mostly yang gue cium itu adalah kayunya, kayu dan wood. Sementara dia punya animalik itu sudah mundur ke belakang jauh. Kalau kalian mencari sebuah parfum cowok ya, teman-teman cowok yang mencari sebuah parfum yang satu parfum untuk dipakai di malam hari yang seksi, gue sih akan merekomendasikan ini. Oleh karena itu, gue akan kasih ini 8 juga. 8 out of 10. Yang ketiga, gue akan ngebahas Scarlet Jazz. Scarlet Jazz. Ya. Kalau Scarlet Jazz ini merupakan dupe dari Jasmine Rouge. Sekali lagi dari lini Tom Ford. Dan yang ini I happen to have the Tom Ford. Ya, Jasmine Rouge. Nah, ini akan gue bandingkan side by side. Scarlet Jazz dari Just Jack. Jadi Scarlet Jazz, Jazz-nya itu sudah pasti merupakan kependekan dari Jasmine. Karena ini memang benar-benar parfum yang didominasi oleh aroma jasmine yang seger, jasmine yang basah, tetapi dia enggak terlalu indolik. Jadi kalau jasmine itu memiliki potensi menjadi indolik, menjadi kayak bau pipis gitu. Di sini enggak, sama sekali enggak bau pipis. Di sini jasmine-nya itu seger dan jasmine-nya itu mengingatkan gua pada Bali. Jadi ini aroma yang bisa kalian temukan ke toko-toko di Bali. Mainly mereka frangipani, tetapi kadang-kadang kalian bisa menemukan jasmine. Nah, jadi di sini jasmine-nya itu memang bagi gua sedikit mirip dengan aroma frangipani sih. Frangipani itu Kamboja by the way. Nah, kita akan bandingkan ya dengan Jasmine Rouge dari Tom Ford. For some reason, gue ngerasa kayak Tom Ford punya Jasmine Rouge itu, dia punya alkohol sedikit lebih nonjok dibanding si Scarlet Jazz. Nah, dia memang memiliki kemiripan. Nah, cuma for some reason si Jasmine Rouge ini, menurut gue, dia lebih dark jasmine-nya. Dia nggak se-bright si Scarlet Jazz ini. Dia memang sama-sama dibangun dari aroma jasmine. Dan bagi gue memang mirip sih. Kalau teman-teman yang sudah pernah mencoba Jasmine Rouge, kalian pasti akan mendapati si Scarlet Jazz ini mirip banget ini. Tetapi gue mendetek bahwa si Scarlet Jazz ini lebih uplifting, lebih bright. Dan dia itu lebih versatile ya, lebih versatile. Bisa dipakai di siang hari, di panas-panasan, atau di udara dingin. Dia lebih ceria aja. Sementara kalau Jasmine Rouge ini, dia memiliki sedikit facet leather di undertone. Nah, mungkin juga karena itu si Jasmine Rouge ini kan memang terkenal ya, salah satu Tom Ford yang terkenal private blend-nya. Karena Jasmine Rouge ini memberikan begitu banyak facet di dalam progression aromanya. Mulai dari jasmine, kemudian karena ada undertone yang leather-nya, kemudian pelan-pelan dia naik sehingga memang aromanya lebih complicated dan lebih dark. Sementara kalau Scarlet Jazz ini, dia memang lebih fokus di jasmine-nya. Dia nggak ada aroma leather-nya, nggak ada aroma yang dark-nya di undertone-nya. Dia memang simply aroma melati yang seger. Just a little bit indolic gitu. Apakah ini aroma yang feminin banget? Enggak.
Bagi gue ini si Scarlet Jazz maupun Jasmine Rouge ini aroma yang bisa dipakai cowok juga, yang bener-bener in the middle of unisex. Nah, tinggal kita kalau memperbaiki pola pikir kita gitu. Mungkin kalau kalian mikir, wah aroma melati, sudah pasti aroma cewek. Nah, itu pemikiran yang salah. Nggak semua aroma melati itu menjadi sesuatu yang feminin. Ya, bagi gue si Just Jack Scarlet Jazz ini, dia merupakan perpaduan antara melati dengan Kamboja. Jadi makanya membawa gua ke Bali, dan ini aromanya cukup Indonesia dan cukup mirip dengan Jasmine Rouge ini. Cuma sudah pasti kalau dari segi harga, dari segi dia punya raw material, ya kayaknya nggak apple to apple deh. Sekarang kita cuma mengacu kepada aroma aja. Kalau kalian penyuka melati, kalau kalian penyuka floral, kalau kalian penyuka aroma yang uplifting, kalian penyuka aroma yang etnik Indonesia, bagi gua baik Jasmine Rouge maupun Scarlet Jazz ini adalah parfum yang boleh kalian koleksi. Jadi untuk skornya untuk gua, si Scarlet Jazz ini 9 out of 10. Ini adalah Scarlet Jazz dari Just Jack. Next one adalah The Dark. The Dark ini bagus banget, dia punya kotak. Jadi nggak cuma dengan aksen-aksen emas, dengan lukisannya. The Dark ini full, dia punya artwork tuh full. Jadi luar biasa, luar biasa. Just Jack The Dark. Kalau gue baca, ini merupakan dupe dari The Night Frederic Malle. Tetapi jujur, The Night Frederic Malle itu gue belum pernah coba, saudara-saudara. Jadi gue juga nggak tahu bagaimana bisa bilang apakah mirip atau nggak mirip. Jadi panduan gue cuma Fragrantica, seperti biasa. Oke, langsung ketemu aroma mawar dan aroma oud. Jadi memang oudnya itu kayak memiliki facet leather, entah karena sintetisnya atau memang sengaja dibuat sedemikian rupa supaya kayak rasa-rasa leather. Kemudian perlahan-lahan aroma woody-nya itu menyeruak dari bawah dengan meretain aroma mawarnya. Ini aroma yang sangat-sangat oriental, sangat-sangat heavy. Ini kalau kalian menyukai aroma-aroma kayak Portrait of a Lady, atau kayak aroma Montale punya Rose gitu ya. Ini aroma yang sangat oriental, aroma yang berat, dan aroma yang kayaknya nggak bisa dipakai di siang hari. Totally aroma malam juga. Secara aroma sih enak, cuma gue nggak mendapati ini sebagai sesuatu yang unik. Karena pertama-tama gue sudah mencium aroma ini di dalam parfum-parfum lain, dan ya sudah pasti combo rose dengan oud itu dipakai di dalam mungkin 80% parfum Arab. Dan kita pun sebenarnya mengenal parfum Arab pertama-tama dari aroma-aroma seperti ini. Nah, tetapi kalau misalnya kalian mencari aroma oriental yang murah meriah tetapi dia punya aroma itu kerasa aroma mahal gitu, si The Dark ini boleh menjadi pilihan kalian, karena ini aroma yang sangat-sangat seksi juga. Ya, namanya juga aroma dari oud ya, oud sama rose gitu. Dan gue rasa sih kalau misalnya dia punya opening sudah terasa kayak gini, sampai ke dry down-nya pun sudah ada pattern-nya. Jadi either dia ke arah leather, lebih ke arah woody, atau amber. Tetapi di sini gak ada ambernya, makanya cuma ada dua pilihan, leather atau woody, dengan meretain aroma mawarnya. Bukan karena dia punya aroma gak enak, tetapi karena gue sudah sering kali mencium aroma seperti ini sebelumnya. Bagi gue The Dark ini 7, 6,5 atau 7 out of 10. sorry. Tetapi kalau kalian belum memiliki parfum oriental, belum pernah memiliki atau mencium parfum rose oud gitu, dan budget kalian terbatas, The Dark ini boleh menjadi pilihan kalian, karena ini parfum yang aromanya mahal dengan harga yang benar-benar ramah di kantong.
Next one adalah Fanta Fab. Fanta Fab. Nah, Fanta Fab ini gue sudah punya. Dia punya apa? Full bottle. Dan oleh karena itu yang si Fanta Fab ini akan gue jadikan giveaway. Giveaway ini akan gue posting di IG Frago. Kalian cek terms dan conditionsnya di sana. Nah, sekarang tentang Fanta Fab ini. Aromanya seperti apa? Oke, sudah naik semuanya nih baju. Fanta Fab ini dari namanya aja mungkin kalian sudah bisa duga bahwa ini merupakan dupe dari Fucking Fabulous dari Tom Ford. Gue sudah pernah coba Fucking Fabulous meskipun gue nggak punya parfumnya. Sekarang pertanyaannya, apakah mirip dengan Fucking Fabulous yang gue ingat? Nah, pertama-tama kalian harus tetap ingat bahwa karena ini di download sebagai dupe gitu, dia tetap memiliki aroma almond. Jadi bagi gue Fucking Fabulous itu parfum Tom Ford yang didominasi oleh aroma almond yang powdery dan manis. Kalau di gue waktu gue coba Fucking Fabulous itu almondnya itu sangat-sangat prominent dan dia manisnya itu bertahan cukup lama. Nah, di situ berbedanya si Fucking Fabulous dengan Fanta Fab. Fanta Fab ini dibuka dengan aroma almond yang powdery, mengingatkan gua pada puding almond. Tetapi dia cuma sebentar saja, sesaat. Karena bagi gua di Fanta Fab ini dia punya opening doang, terdapat almond. Dan openingnya itu akan hilang dalam waktu 2-3 menit. Sudah nggak terlalu kecium lagi almondnya. Tetapi kalau misalnya pertama kali kalian buka dari boxnya, memang almondnya itu kerasa. Cuma sesudah disemprot. Di gua sih almondnya itu memang cuma bertahan sebentar doang. Nah, sesudah itu aroma yang muncul adalah aroma aromatik. Aroma yang dark aromatik, spices. Jadi kayak anis, udah gitu koriander. Terus ada peppernya. Terus di undertone-nya ada nuansa leather. Nuansa leather kayak Tuscan leathernya si Tom Ford juga gitu. Jadi memang si Just Jack Fanta Fab ini dia sangat-sangat banyak facet yang terjadi. Banyak sekali hal yang going on di dalam parfum ini. Mulai dari almond yang cuma sebentar, kemudian dia memasuki zona aromatik, sampai akhirnya di dry down-nya dia sampai ke wilayah leather. Nah, bagi gue memang kesamaan si Fanta Fab dengan Fucking Fabulous ini cuma sebatas pada top notes-nya aja. Sementara begitu sudah sampai middle, sampai dry down-nya itu, bagi gue dia lebih mirip ke John Varvatos Dark Rebel. Jadi memang kayaknya si Fanta Fab ini enggak totally mirip dengan Fucking Fabulous. Dia kayak perpaduan antara Fucking Fabulous dengan Dark Rebel. Tetapi bagi gue malahan Fucking Fabulous-nya paling cuma 20%, Dark Rebel-nya 80%. Dan ini sangat-sangat memuaskan begitu banyak pihak. Jadi kalau kalian cari yang aromatik, kalian mencari yang leather, kalian mencari yang almond gitu, itu dicukupi dengan satu parfum ini. Nah, jadi si Fanta Fab ini bagi gue sih lucu juga sih ya. Cakep aromanya. Sebenarnya gue mengharapkan almondnya cukup banyak gitu. Supaya dia lebih mirip gitu dengan si Fucking Fabulous. Supaya dia memiliki nuansa manis yang lebih oke. Karena itu gue kasih ini 7,5 dari 10. Nah, jadi sudah ada 5 parfum Just Jack yang gue bahas di dalam video ini. Kalian silakan cek dan gue akan mengadakan giveaway di mana hadiahnya adalah Fanta Fab full bottle dan masih segel ya. Dan ini semua merupakan courtesy of Joe Parfum Batam. Jadi thank you sekali lagi buat Cici Alfia Teng yang sudah mengirimkan parfum-parfum Just Jack ini kepada tim Frago untuk kita review. Dan ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi kalian. Kalau overall Just Jack ini merupakan parfum yang menyenangkan dan layak untuk kalian koleksi banget gitu. Kalau dibandingkan antara Jenny Glow dengan Just Jack,
bagi gua Just Jack lebih complicated dan jadi soal harga ya, Just Jack ini harganya tidak ada satupun yang di atas 500.000. In fact hanya 300 ribuan. Jadi itu aja. Thank you so much buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian follow IG kita, leave your comment, turn on your bells gitu. Dan jangan lupa kalau kalian ingin mendapatkan satu botol Fanta Vape, ikuti di IG Frago, akan gua posting sesudah video ini diposting ya untuk giveaway-nya. Jadi sekali lagi thank you so much buat semuanya. Jadi memang parfumnya luar biasa cakep. Oke. Itu aja teman-teman. Thank you so much. Bye bye.